Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-12 dalam versi terjemahan baru edisi kedua. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Renungan hari ini berjudul Mendengar Suara Allah, ditulis oleh Brent Hackett. Sahabat ODB, pada awal abad ke-20, kota New York telah menjadi tempat yang ramai. Bunyi kereta api, mobil, dan tram yang lewat ditambah teriakan penjual koran, serta orang-orang yang lalu lalang membuat suasana sangat berisik. Namun di suatu hari, di persimpangan antara Broadway dan Jalan Nomor 34, seorang pria bernama Charles Kellogg berkata kepada temannya, "Hei, saya mendengar suara jangkrik." "Wah, mustahil," jawab temannya. "Dengan semua kebisingan ini tidak mungkin kamu mendengar suara sekecil itu." Namun Kellogg bersikeras dan akhirnya menemukan seekor jangkrik yang mengerik di jendela sebuah toko roti. "Pendengaranmu luar biasa," kata temannya. "Oh, sama sekali tidak," jawab Kellogg. "Itu tergantung kemana kita memusatkan perhatian." Sahabat ODB, Elia adalah Nabi Allah yang baru saja menyaksikan pertunjukan kuasanya yang menakjubkan. Tetapi sekarang ia bersembunyi di dalam gua karena takut terhadap seorang ratu penyembah berhala. Namun kali ini, Allah tidak ingin menyampaikan pesannya dengan cara yang dahsyat. Meski dia telah mengirim angin kencang, gempa bumi, bahkan api yang menderu. Sekarang waktunya bagi Elia untuk bersekutu dengan Allah secara pribadi dalam kelembutan. Dan Allah ingin berbicara kepada sang nabi dengan suara embusan yang lembut. Sahabat ODB, saat ini ada begitu banyak kebisingan dalam kehidupan kita.
tetapi Allah masih berbicara dengan suara yang lembut melalui kitab suci dan rohnya. Ketika kita meluangkan waktu untuk berdoa dan bersungguh-sungguh memusatkan perhatian kita kepada Allah, maka Ia akan menolong kita mendengarkan suaranya yang menghibur dan membimbing kita. Sahabat ODB, kebisingan apa saja yang memenuhi hidup Anda? Lalu bagaimana Anda dapat mendengarkan suara Allah di tengah kesibukan dunia Anda? Mari kita berdoa. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena aku dapat mendengarkan Roh-Mu berbicara dengan lembut kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhanku berkata, engkau tak akan dahaga pula. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Di dunia ni orang sedang mencari kenikmatan dunia fana. Dah sesuatu yang tak ternilai, di dalamnya kau kan diberinya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Hai sobatku, apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanmu, namun kau akan diselamatkan, asalkan kau mau mohon padanya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Penuhi pialaku limpahlah. Penuhi pialaku limpahlah. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku.